Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Param Pediansah dari kelas M-2F. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 9 tentang cost volume profit analysis, yang merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih. Perusahaan dapat menggunakan CPP untuk melihat beberapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas atau mencapai margin keuntungan minimum tertentu. Dalam melakukan analisis ini ada beberapa asumsi yang dibuat, antara lain harga jual per unit adalah konstan, biaya variabel per unit adalah konstan, total biaya tetap adalah konstan, semua yang diproduksi dijual. Biaya hanya terpengaruh karena terus berubah. Jika sebuah perusahaan menjual lebih dari satu produk, mereka dijual dalam campuran yang sama. Analisis cost volume profit merupakan alat bantu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya volume dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen. Menurut Garrison dan kawan-kawan tahun 2006, yaitu yang pertama harga produk, yang kedua volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga biaya variabel per unit, dan yang keempat total biaya tetap, dan yang terakhir bauran produk yang dijual. C. Komponen cost volume profit analysis. Ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis cost volume profit. Komponen ini melibatkan berbagai perhitungan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CVP adalah contribution margin ratio dan variable expense ratio. Yang kedua break even point, yang ketiga margin of safety. Untuk menerapkan analisis cost volume profit dengan benar-benar, pertama-tama kita harus melihat format margin, kontribusi dari laporan laba rugi. Sedangkan pendapatan dikurangi biaya menghasilkan laba bersih. Yang satu, contribution margin. Kontribusi dapat dinyatakan secara harga atau unit. Yang kedua, analisis break even point. Analisis impas break even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar satu usaha tidak menderita rugi. Analisis break even point ini digunakan untuk yang pertama mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, mengetahui bagaimana perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Yang ketiga, margin of safety atau margin keamanan adalah selisih atau antara rencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Dengan demikian, maka margin of safety adalah juga menggambarkan jarak dari mana jika penjualan melampaui batas tersebut maka penjualan akan mengalami kerugian. Yang diasumsi dalam analisis cost volume profit. Dari persamaan yang telah dibahas atas, ada beberapa asumsi penting yang perlu diketahui. Menurut Made pada tahun 2019, yang pertama fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Yang kedua, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Yang ketiga, produksi sama dengan penjualan. Yang keempat, bauran penjualan bersifat konstan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.